Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Jumiati Olfa, Lilik Trimujiati, Melinda Kristiawati, Mulyani Rusmita, Multi Hendrawati, Niken Supardini, dan Nor Aida Afrianti akan menyajikan media edukasi antenatal care pada masa pandemi COVID-19 yang dibantu oleh dosen pembimbing Ibu Fitri Yuliana, SST MKes. Selamat menyaksikan. Saya hamil. Bagaimana saya dapat melindungi diri dari COVID-19? Caranya adalah dengan sering cuci tangan secara rutin, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut, jaga jarak dengan orang lain, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, segera meminta pertolongan medis jika demam, batuk, atau sulit bernapas. Bisa menghubungi via telepon sebelumnya dan ikuti arahan petugas medis. Mari kita bersama-sama mencegah, memutus, dan mengatasi penularan penyakit COVID-19 dengan selalu berpikir positif dan selalu rileks. Rekomendasi pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal dan postnatal adalah pelayanan esensial bagi ibu hamil. Ibu hamil harus tetap dimotivasi untuk tetap memantau kehamilannya selama pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan social distancing. Setiap kunjungan yang dilakukan harus menghubungi unit kandungan dan kebidanan terlebih dahulu untuk jadwal dan saran. Rekomendasi Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia mengenai kesehatan ibu pada pandemi COVID-19, trimester pertama pemeriksaan antenatal tidak dianjurkan, kecuali dibutuhkan pemeriksaan ultrasonografi bila ada keluhan serta kecurigaan terhadap kejadian kehamilan ektopik. Untuk trimester kedua, pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis, kecuali dijumpai keluhan atau kondisi gawat darurat. Untuk trimester 3, usia kehamilan 37 minggu ke atas, pemeriksaan antenatal harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan. Pelayanan antenatal pada trimester pertama bertujuan meminimalkan kunjungan antenatal ke rumah sakit untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 kepada ibu hamil. Rekomendasi triase pada trimester pertama, kunjungan yang perlu dilakukan tanpa penundaan seperti nyeri abdomen atau pelvis, perdarahan yang banyak, lebih dari 24 jam disertai gangguan hemodinamika, nyeri atau peradangan dengan faktor resiko kehamilan ektopik. Kunjungan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi perawatan klinis seperti perdarahan dalam jumlah sedang, perdarahan dalam jumlah banyak yang sudah teratasi. Untuk kunjungan yang dapat ditunda selama pandemi seperti perbaikan kondisi, riwayat keguguran, pendarahan sedikit dengan atau tanpa nyeri, tidak disertai gangguan yang lainnya. Ibu hamil harus menjalani pemeriksaan virus corona atau SARS-CoV-2 apabila mengalami gejala dan keluhan terinfeksi serta memerlukan perawatan. Cara pengambilan melalui swab hidung, mulut, atau sputum. Apabila hasil pemeriksaan positif,
maka segera melapor ke bidan atau dokter spesialis kandungan untuk pemeriksaan kehamilan dan karantina mandiri. Bila gejala berat, ibu hamil bisa dirawat di rumah sakit rujukan. Untuk melakukan USG dapat dilakukan 14 hari setelah masa karantina berakhir. Kapan ibu hamil harus melakukan karantina mandiri? Yang pertama, bila ibu hamil memiliki gejala serta tanda-tanda infeksi virus corona seperti demam atau batuk terus-menerus. Yang kedua, bila hasil pemeriksaan infeksi virus corona positif. Apa yang harus dilakukan selama karantina mandiri? Yang pertama, tetap berada di rumah. Yang kedua, seandainya terpaksa keluar rumah, tidak boleh menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, tinggal dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi baik. Yang keempat, tidak menerima kunjungan. Yang kelima, memisahkan penggunaan peralatan makan dan juga peralatan mandi. Yang terakhir, tetap menjaga kebugaran tubuh. Bagaimana dengan risiko transmisi virus corona kepada janin? Menurut data, tidak ada bukti transmisi vertikal virus corona intrauterin. Dan juga tidak ada data penularan dari air susu ibu ke bayi. Yang ada, risiko penularan meningkat karena ada kontak erat. Bayi dari ibu yang terinfeksi virus corona dianjurkan melakukan pemeriksaan virus corona. Pengaruh virus corona terhadap janin, tidak ada bukti adanya peningkatan angka keguguran kepada ibu hamil dan juga tidak ada bukti transmisi vertikal virus corona. Namun terdapat data bahwa ibu dengan COVID-19 memiliki kemungkinan besar peningkatan melahirkan prematur. Kalau pergi ke pangkalan, lebih baik makan di sawah. Kalau kita tidak ada keperluan, lebih baik diam di rumah. Kalau mencari belut di tengah sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau tetap harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jalan-jalan ke desa Tamban, ada tempat sampah organik. Cuci tangan pakai sabun, kurang lebih 30 detik. Ke pasar mencari belewah, adanya buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah corona segera berlalu. Penutup, di kebun binatang lihat cendrawasih. Jangan lupa kita lihat angsa. Sekian media edukasi ini dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.